Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kasih setia Tuhan memberkati hidup kita. Kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Banyak itu berbuat dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menyertai kita.
kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa, Bapa kami yang di surga, Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mengucap syukur atas kasih setia anugerah Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau sudah menyertai kami dalam setiap aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah ini. Memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah untuk bersama-sama beribadah bersama kami ya Tuhan. Bila berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka, menyertai mereka dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita percaya Tuhan berikan kita kuasa untuk menaklukkan setiap musuh dalam kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa saja dilawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa oleh Raja mulia. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Sungguh besar kuasa Tuhan yang diberi kita untuk menaklukkan setiap musuh dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan yang dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6-8 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menebar sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menebar banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita imani firman Tuhan ini, kita berikan yang terbaik pada Tuhan, dari persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan syukur kita kepada Allah. Aku berharap di darat atau di laut yang gelap, kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, lingkarai atau waktu tertentu, dalam Tuhan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih setiamu yang sudah memberkati hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami yang asal dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan setiap persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan, supaya dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, terkhusus di Gereja Baptis Indonesia Telogo Mulyo. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan kasih-Mu senantiasa memberkati setiap mereka, anak-anak-Mu yang beri dengan sukacita, dengan tulus hati Tuhan. Kau akan limpahkan berkat hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita melembutkan hati kita supaya firman Allah menjadi berkat dalam hidup kita, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Bagikan bencana yang siap dibentuk. Demikianlah hati kita siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya berkenan banyak. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Sekali lagi, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa menyerahkan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus telah memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami beribadah. Kami boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Juga kami boleh bersama-sama memberikan yang terbaik melalui persembahan, pujian, pengagungan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Kalau sebentar lagi kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu boleh kami terima. Kebenaran firman-Mu boleh terus Tuhan membentuk hidup kami, memproses kami, sehingga kami terus disempurnakan, supaya hidup kami Tuhan jadi hidup yang berkenan, yang menyenangkan hati-Mu, yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, lawatan kuasa Roh Kudus tercurah atas setiap hidup mereka, sehingga kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat setiap umat-Mu yang pada saat pagi hari ini menerimanya. Terima kasih hamba-Mu yang akan menyampaikan. Hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Hamba minta di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kepada hamba-Mu hikmat akal budi, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang ingin mengacau, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya. Kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah Roh Kudus yang berotoritas bekerja, mengurapi dan memberkati kami. Terima kasih. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama beribadah. Mari kita bersama-sama kembali akan menyimak kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh MC. Saya memberi judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam kehendak Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya memperhatikan di dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali tokoh-tokoh atau orang-orang yang biasa, tetapi kemudian dipakai Allah secara luar biasa. Mungkin salah satunya adalah Yosua. Kalau saya melihat bagaimana kisahnya Yosua dari seorang abdi yang taat, yang setia kepada Musa, dan pada akhirnya ketika Musa mati, seorang Yosua kemudian menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel bisa dibawa menyeberangi sungai Yordan yang begitu deras, yang begitu kuat, semuanya bisa dilewati. Dan ketika masuk di dalam tanah Kanaan, mereka harus berhadapan dengan orang-orang Kanaan. Salah satunya bagaimana menaklukkan satu kota yang sangat terkenal, yaitu kota Yeriko. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kota Yeriko yang dikelilingi dengan tembok, ya, menjadi kota yang berkubu. Sesungguhnya secara manusia sulit sekali untuk ditaklukkan. Seorang Yosua yang begitu berpengalaman di dalam medan pertempuran, dalam peperangan, ya sudah sangat teruji. Dan pada waktu itu firman Allah mengatakan bagaimana Yosua, orang-orang Israel harus mengelilingi kota Yeriko sampai 7 kali, yang ke-6 kali harus diam saja, ya, mengelilingi dengan senyap. Kemudian pada yang ke-7 bagaimana mereka bersorak. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Bagaimana tembok yang tebal kota Yeriko bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan karena seorang Yosua yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh mau hidup di dalam kehendak, di dalam rencana Allah, di dalam kebenaran firman Allah, sehingga Yosua dipakai Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat juga di dalam Perjanjian Baru juga ada banyak tokoh yang dipakai oleh Tuhan. Mungkin salah satunya yang sangat terkenal adalah Rasul Paulus, seorang Saulus yang pada awalnya orang yang menganiaya jemaat, orang yang menentang Allah, tetapi kemudian bagaimana ditangkap, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dipakai menjadi seorang penginjil yang dipakai Tuhan begitu luar biasa, dan hidupnya begitu dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, menyelamatkan banyak orang melalui Injil Tuhan. Ketika Paulus tunduk, hidup di dalam kehendak Allah, di dalam rencana Allah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya, setiap kita, ketika kita mau hidup di dalam kehendak Allah, bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Pada pagi hari ini mari kita bersama-sama akan melihat kembali di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17, bagaimana Yakobus menuliskan surat ini kepada ke-12 suku Israel di perantauan atau diaspora, orang-orang yang tersebar karena penganiayaan, yang kemudian menjadi orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 1, pasal 2, pasal 3, bagaimana seorang Yakobus menyampaikan hal-hal yang berhubungan juga tentang menguatkan jemaat-jemaat yang mereka dalam situasi kondisi penganiayaan, berbicara juga tentang bagaimana hidup di dalam iman, berbicara juga tentang bagaimana tidak kompromi dengan kehidupan duniawi di pasal 4 seperti itu.
Dan kalau kita melihat yang mau kita bersama-sama pelajari pada pagi hari ini, bagaimana Yakobus menekankan tentang hidup di dalam kehendak Allah. Ketika kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, sudah diselamatkan, sudah ditebus, menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita harus juga menyadari manusia diberikan yang namanya kehendak bebas. Bagaimana kita bisa mempergunakan kehendak bebas ini dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita tidak terjebak di dalam kehidupan yang bersahabat dengan hawa nafsu, bersahabat dengan dunia yang akan membawa ke dalam dosa, ke dalam pelanggaran, tetapi kita mau bersama-sama hidup di dalam kehendak dan rencana Allah. Di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagikan beberapa respon yang berhubungan dengan bagaimana hidup di dalam kehendak Allah. Saya membaginya di dalam 3 poin penting yang perlu kita bersama-sama pelajari pada pagi hari ini. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon tentang kehendak Allah. Yang pertama di sini dikatakan ada memang sekelompok orang-orang yang mengabaikan kehendak Allah, yang hanya percaya pada keyakinan diri sendiri. Dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian. Jadi sekarang, ini kata Yakobus, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kemudian ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah orang-orang yang mengabaikan tentang kehendak Allah, yang hanya menaruh keyakinan pada diri sendiri. Di sini seorang Yakobus menggambarkan tentang orang yang sedang berdagang. Mungkin pada waktu itu bagaimana orang-orang Yahudi, khususnya suku-suku yang ada di perantauan, mungkin di antara mereka adalah orang-orang yang juga seorang yang berdagang atau berbisnis seperti itu, sehingga seorang Yakobus memakai hal ini sebagai satu contoh yang bisa segera dimengerti, yang mudah dipahami seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita lihat secara rinci, bagaimana ayat 13 itu sesungguhnya ada satu manajemen yang sudah disusun sedemikian rupa. Bagaimana tahap demi tahap, berbicara tentang besok, berbicara tentang tinggal setahun, berbicara tentang berdagang, berbicara tentang untung. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama bagaimana sudah disusun satu rencana atau rancangan yang begitu rapi, yang begitu bagus. Memang kalau kita lihat bersama-sama di dalam Alkitab, bagaimana kalau berbicara tentang manajemen satu rancangan atau rencana, itu seringkali juga kita jumpai. Seorang Yusuf adalah seorang manajemen atau manajerial yang begitu terkenal, dengan pola bagaimana seorang Yusuf ketika ada di Mesir, ketika ada di dalam kerajaan Mesir, waktu mau terjadi kelaparan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan seorang Yusuf, sehingga pada waktu itu dia menyampaikan supaya apa? Supaya sebelum terjadi kelaparan, gandum atau kebutuhan pokok yang pada waktu itu dibutuhkan orang-orang setiap hari, bagaimana bisa ditampung
Sehingga ketika terjadi kelimpahan selama 7 tahun, bagaimana seorang Yusuf memobilisasi dan mengkoordinir supaya apa? Supaya gandum bisa disimpan untuk persediaan ketika akan terjadi kelaparan selama 7 tahun juga. Bapak Ibu Saudara, inilah sebuah rancangan, inilah sebuah manajemen. Memang iman Kristen tidak bertentangan dengan rencana atau manajemen, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat bersama-sama, apa yang dilakukan oleh Yusuf sesungguhnya datang dari visi Allah, sesungguhnya datang dari apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingin lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kembali dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, memang di sini ada satu rancangan atau ada satu rencana yang sudah tersusun begitu rapi. Tetapi yang jadi masalah adalah rencana yang sudah disusun, yang akan dijalani, bukan didasarkan pada kehendak Allah, tetapi hanya didasarkan pada keinginan diri sendiri. Sehingga ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sebagai manusia bahwa manusia itu penuh dengan keterbatasan. Umur manusia punya keterbatasan, kepandaian manusia penuh dengan keterbatasan, kemudian hikmat manusia penuh dengan keterbatasan. Bagaimana sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita mau meninggalkan semuanya itu karena kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Oleh karena itu, bagaimana kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Itulah yang akan membuat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya boleh mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, keberhasilan di dalam Tuhan. Seorang Yusuf bisa berhasil ketika dia aniaya, ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual, ketika dia jadi budak, ketika Yusuf menjadi seorang narapidana, sampai pada akhirnya Tuhan mengangkat, Allah mengangkat menjadi seorang perdana menteri. Karena apa? Kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf taat, setia, dan karena penyertaan Tuhan itulah yang kemudian membawa kehidupan seorang Yusuf menjadi seorang yang berhasil, seorang yang dipakai oleh Tuhan, meskipun seorang Yusuf ada di negeri asing, ada di Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau bersama-sama pada saat pagi hari ini, di mana firman Allah mengatakan supaya kita pagi hari ini jangan sampai kita kemudian mengabaikan kehendak Allah. Kita hanya percaya pada keyakinan diri sendiri. Bukan berarti orang-orang Kristen tidak boleh optimis. Orang-orang Kristen harus optimis. Orang-orang Kristen harus beriman. Orang-orang Kristen harus percaya diri. Orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh kuat di dalam iman, di dalam Kristus. Tetapi semuanya harus didasarkan di dalam iman kepada Allah, iman kepada Yesus. Khususnya bagaimana kita memperhatikan, memegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan hari-hari ini, bagaimana pandemi COVID-19 itu melanda ke seluruh dunia, ini membuktikan bahwa manusia itu sangat terbatas. Bukan kita takut, bukan kita gentar, karena kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melindungi, menjagai, menyertai kehidupan kita
sebagai orang-orang percaya, asalkan kita juga mau taat terhadap ketentuan, peraturan yang diberikan oleh pemerintah bagi kita. Kita juga menjaga diri dengan pola hidup bersih, dengan makanan bergizi, dengan membawa diri dengan baik. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun dunia kedokteran, dunia kesehatan, dunia medis berkembang begitu pesat, tetapi begitu muncul yang namanya pandemi atau virus COVID-19, di mana para ahli di seluruh dunia sekarang sedang bekerja keras supaya bisa menemukan obat penawar yang bisa kemudian menanggulangi semuanya ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari manusia sangat terbatas, umur manusia juga terbatas, kepandaian, kepintaran manusia sangat terbatas. Mari kita mau bersama-sama memperhatikan hal ini, supaya kita jangan sampai mengabaikan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, dan kita hanya berfokus pada keyakinan pada diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bersama-sama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17 maksud saya. Kita akan simak bersama-sama. Di sini firman Allah mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kalau tadi yang pertama, respon yang pertama terhadap kehendak Allah adalah orang yang tidak mau, ya, tidak mau mentaati. Orang yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama. Mari kita memperhatikan di dalam ayat 17 itu. Di sini orang yang kedua atau respon yang kedua adalah orang yang tidak mentaati kehendak Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Di situ dikatakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita tahu itu firman Tuhan, apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu, kita mengerti, tapi kita tidak melakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa kalau kita tahu seperti itu, kita tidak melakukan, ia berdosa. Beberapa tahun yang lalu saya ingat satu peristiwa ketika saya pulang dari kota Solo ke Semarang. Di daerah Tengaran itu terjadi kecelakaan motor. Ya, orangnya terlempar ke sungai yang cukup dalam, dan motornya jatuh menimpa dia dengan kondisi knalpot yang mungkin sangat panas. Orangnya teriak-teriak minta tolong. Ada beberapa orang yang sudah berkerumun di bibir sungai tapi tidak berani mengangkat. Ketika saya lewat bersama dengan istri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kemudian berhenti, saya minta istri saya untuk menunggu, kemudian saya turun. Ya, setelah saya turun kemudian ada beberapa orang yang menyusul. Ya, saya berusaha minta tolong supaya motor yang menimpa dia kemudian diangkat, dan kemudian kami bersama-sama gotong orang itu ke atas. Bapak Ibu Saudara, selain mengalami luka bakar, dia juga mengalami patah tulang di bagian paha, kemudian mengalami luka-luka yang ya cukup parah, ya berlumuran darah. Kemudian kami menunggu sampai ada mobil yang lewat yang bisa mengangkut ke rumah sakit, baru kemudian dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, apa yang ingin saya katakan di sini? Kadang-kadang
Kita tahu kita harus berbuat baik, kita harus melakukannya. Tetapi kadang-kadang kita tidak mau. Kita membiarkan, kita tidak mau mentaati. Firman Allah yang ada, yang kita terima adalah untuk kita taati, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya menjadi pengetahuan, bukan hanya sebatas sebagai logos, tetapi firman itu diterima dan dikerjakan, dilakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sesungguhnya Adam dan Hawa juga tahu, ya khususnya Hawa tahu bahwa Allah sudah memberikan satu perintah, satu larangan. Semuanya boleh dimakan pohon buah yang ada di taman ini, tetapi yang ini tidak boleh. Buah pengetahuan baik ini tidak boleh dimakan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika iblis menggoda, merayu, menawarkan, dan kemudian mulai memutarbalikkan, kemudian Hawa jatuh di dalam dosa. Hawa melanggar. Dia mengambil buah pengetahuan baik dan buruk itu kemudian diberikan kepada Adam, yang pada akhirnya mereka berdua jatuh dalam dosa. Hawa tahu itu firman Allah, tetapi kemudian bukan ditaati, tetapi justru malah dilanggar. Kita mau belajar pada pagi hari ini, ketika kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau belajar, bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tetapi kita mau belajar untuk mentaati, melakukan firman Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang harus kita kerjakan, yang kita lakukan, mungkin secara daging itu sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit. Misal contoh gampang saja, bagaimana perintah Tuhan, kita mengampuni, kita mengasihi musuh-musuh kita, orang yang membenci, orang yang mengkhianati, orang yang merugikan. Tetapi bagaimana perintah Tuhan? Kita mengasihi, kita mengampuni, bahkan kita mendoakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin awalnya kita begitu berat, tetapi kalau kita berkomitmen, kita minta kekuatan kuasa Roh Kudus, kesanggupan Tuhan, saya percaya kita bisa melakukannya. Kita bisa bersama-sama melakukan firman Tuhan, sehingga kita bisa mentaati setiap kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, mari kita akan lihat bersama-sama. Yang ketiga, respon yang ketiga adalah mentaati kehendak Allah. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, di sini ada satu kalimat, ada satu kata-kata yang sangat menarik. Jika Tuhan menghendaki. Kalau tadi di awal, apakah kita mau menjadi orang-orang, apakah firman Allah mengajarkan, maksud saya kepada kita menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang rendah diri, orang-orang yang ragu-ragu, orang yang khawatir, yang tidak beriman? Tidak ternyata. Tapi kita harus melakukan segala sesuatu dengan yakin, bukan dengan keyakinan yang didasarkan pada pengertian diri sendiri,
tapi di dalam percaya akan Tuhan, percaya akan Allah. Itu yang Allah kehendaki. Di dalam bahasa Inggris kalau tidak salah, ini ada satu perubahan, ya. Ada satu perubahan dari apa? Dari self confident, percaya pada diri sendiri, menjadi God confident, percaya kepada Allah, percaya penuh kepada Allah. Dengan demikian, kalau kita bersama-sama memperhatikan dalam Filipi 4 ayat 13, ayat yang sangat terkenal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan berkata seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena kesanggupan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi di sini karena Allah, karena Tuhan yang berkarya. Tentunya kita mendahului untuk melakukan bagian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya? Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang mungkin seringkali kita bersama-sama baca, di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, coba kita akan lihat sebentar. Satu Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 sampai 47. Bagaimana seorang Daud yang semula tidak diperhitungkan, tetapi kemudian seorang Daud dipakai Allah begitu luar biasa untuk mengalahkan seorang Goliat yang sangat ditakuti oleh orang-orang Israel. Di sini firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Itulah keyakinan seorang Daud ketika maju di medan pertempuran yang semula tidak diperhitungkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang penggembala kambing domba, kemudian bagaimana dia diangkat Tuhan menjadi raja atas Israel yang sebelumnya didahului dengan kemenangan demi kemenangan yang begitu luar biasa. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan seorang Daud. Yang dari kunci keberhasilan seorang Daud adalah bagaimana Daud mengandalkan Tuhan, Daud mengandalkan Allah. Daud memiliki satu hubungan dengan Allah. Dia mengenal siapa Allah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Daud bisa mentaati Allah, mentaati kehendak Allah karena adanya relasi, karena adanya hubungan yang begitu erat. Mungkin sudah berkali-kali disampaikan
dalam satu hari 7 kali bagaimana Daud memuji-muji Tuhan, berdoa. Ini merupakan satu hubungan yang bukan hubungan biasa. Bukan saja karena secara jumlah bagaimana Daud berdoa sampai 7 kali dalam satu hari. Tetapi ini juga berbicara bagaimana kerinduan hatinya, penyerahan hidupnya. Dan bagaimana seorang Daud memiliki kedekatan hubungan dengan Allah yang begitu luar biasa. Makanya tidak heran kenapa Daud dipakai begitu luar biasa dan menjadi raja besar atas Israel. Menjadi raja yang begitu terkenal, begitu termasyur. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dalam setiap kehidupannya, meskipun pernah jatuh dalam dosa, meskipun pernah melakukan satu pelanggaran, tetapi Daud senantiasa memiliki satu pertobatan yang sungguh-sungguh, dan dia menjaga hubungannya dengan Allah terjalin begitu indah sampai pada akhir hidupnya. Mungkin hal berbeda terjadi pada Salomo. Salomo tidak demikian. Meskipun awalnya bagaimana Salomo memiliki hubungan yang erat dengan Allah, tapi pada akhirnya oleh karena perempuan-perempuan yang membuat Salomo jauh daripada Tuhan. Dan akhir hidupnya juga sangat tragis, sangat mengenaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita tanggalkan akan sikap yang berlebihan, terlalu percaya pada diri sendiri. Bukan berarti tidak boleh optimis, harus. Tetapi yang sangat penting, apa yang mau kita kerjakan, yang mau kita lakukan, yang mau kita gumuli, kita mau bersama-sama menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah bukan hanya kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Allah di dalam kehidupan kita yang jadi. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, ketika dalam satu pergumulan yang berat, pergumulan yang begitu hebat, yang pada akhirnya biarlah kehendak-Mu ya Bapa yang jadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama. Kita mau hidup mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan kita mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, mentaati segala perintah, ketetapan yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan responi firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus di sampingku ku tak mampu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Yesus yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, harapan dalam hidup. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Mari kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang kami terima. Sungguh boleh membangun kami, menguatkan kami, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami percaya setiap umat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, mereka semuanya, Tuhan, boleh dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dimotivasi, untuk kami boleh sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti, hamba percaya kuasa Roh Kudus terus mengurapi seluruh umat-Mu, setiap kami yang menerimanya, sehingga Tuhan, kebenaran ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, kita akan bersama-sama untuk memperhatikan beberapa pengumuman penting. Yang pertama, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo belum mengadakan ibadah tatap muka karena adanya peningkatan persebaran COVID-19, khususnya di lingkup Kecamatan Pedurungan dan wilayah Semarang Timur. Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan jemaat. Meskipun gereja sudah siap dalam penerapan protokol kesehatan, ibadah tatap muka, tetapi saat ini diputuskan untuk tetap beribadah secara online. Apabila situasi sudah kondusif, maka baru akan dipertimbangkan untuk dibuka kembali. Mohon pengertian, kesabaran untuk seluruh jemaat akan hal ini. Kemudian yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan online PMBI malam ini mulai pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Kemudian yang ketiga,
Beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Puji Tuhan, saat ini sudah sehat. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mendoakan. Yang keempat, minggu yang lalu Ibu Marianto dirawat di klinik Esensia karena vertigo. Dan saat ini Bapak Andreas Budi Sutarto juga dirawat di Rumah Sakit Daerah Ketileng karena kecelakaan. Mohon setiap KPW untuk berbagi kasih dan perhatian melalui iuran sosialnya. Kemudian yang kelima, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran Rafael Angkasa Supernova Nurfianto, putra ketiga Bapak Fajar Nurfianto dan Ibu Uniati Ratang dari KPW Yakub. Kiranya jadi anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Yang keenam, melihat kecenderungan persebaran COVID di kota Semarang yang semakin tinggi, gereja terpanggil untuk berdoa. Untuk itu gereja melalui ketua doa mengundang jemaat dari semua organisasi, baik PBI, WBI, PMBI, PKMB, dan sekolah minggu, untuk ambil bagian dalam doa serentak khusus mengenai persebaran COVID-19 dan dampaknya. Setiap hari Jumat jam 8 malam di rumah masing-masing. Nanti pokok-pokok doa akan dibagikan melalui grup WA organisasi gereja. Kemudian yang ketujuh, PAUD Bintang Kasih masih terus dibuka di tahun ajaran 2020-2021. Dapat dilayani melalui WA ke nomor Ibu Wi Sumantri dengan nomor telepon 089 618 904 224. Dan yang kedelapan, jangan lupa seluruh jemaat untuk melakukan doa Daniel 1 hari 3 kali. Mari kita laksanakan, kita terus berdoa buat gereja, buat pelayanan, buat para pemimpin, juga kita berdoa juga untuk supaya wabah COVID-19 cepat bisa diatasi dan dihentikan. Kemudian untuk kegiatan sepekan dari tanggal 28 Juni sampai 5 Juli 2020, hari Minggu dari jam 6.30 sampai selesai ada ibadah pagi. Kemudian jam 18.30 sampai selesai ada persekutuan PMBI. Selasa jam 3 sore ada doa Hana atau doa kaum wanita. Hari Rebo jangan lupa Bapak Ibu ada doa dan pujian, doa jemaat jam 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ada doa serentak seluruh jemaat dari jam 8 sampai selesai. Kemudian hari Minggu yang akan datang dari jam 6:30 sampai selesai adalah ibadah pagi. Ibadah dilaksanakan serentak di rumah masing-masing pada jam-jam yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara online. Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, anak Grace Agnes Arumsari. Yang kedua, Bapak Stefanus Dwi Juniarno. Yang ketiga, Ibu Yohana Setiarini. Yang keempat, anak Griselda Adristi Kristianto. Kemudian yang seterusnya, Saudara Zevanya Julius Tri Pamungkas. Dan yang terakhir, Saudara Peter Adi Kristando. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat, dan teruslah hidup melekat kepada Tuhan dan hidup senantiasa jadi berkat. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita simak bersama-sama. Mari kita akan akhiri dengan kita bersama-sama menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu, kemurahan dan anugerah-Mu. Kami dari awal sampai akhir telah bersama-sama beribadah,
Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya gerejamu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas, jadi berkat buat masyarakat sekitar, dan terus bertumbuh seluruh umat-Mu dalam pengenalan akan Engkau. Semakin hari Tuhan, semakin hidup melekat, berpegang erat kepadamu, dan berpaut kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini, buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Tuhan, Engkau menjamah, mengurapi, memberkati, yang saat ini masih dalam perawatan, Engkau menolong, melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, jamahan-Mu atas hamba-Mu, sehingga dipulihkan, disembuhkan secara sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga Ibu Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita. Kami percaya perlindungan kekuatan-Mu yang terus mengalir atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Sekiranya ada kelemahan, sakit, penyakit, dijamah ya Tuhan, diangkat, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati seluruh keluarga, baik anak, menantu, cucu, semuanya ditopang, diberkati, diurapi Tuhan. Terima kasih para pemimpin gereja, baik para diakon, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, pengurus gereja, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah ya Tuhan, mengurapi, memberkati, sehingga terus melayani dengan antusias, dengan sukacita. Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Yang sakit ya Tuhan, kami ingat Pak Andreas Budi Sutarto, Engkau menjamah, yang baru saja mengalami kecelakaan, dijamah dalam nama Yesus. Engkau melawat, menjamah Tuhan. Setiap, oh Tuhan Yesus, luka-lukanya Tuhan, kami percaya melalui dokter, penanganan medis Tuhan, boleh mengalami kesembuhan, pemulihan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk yang lain. Bapak Budi Wibowo yang sudah selesai operasi, Engkau menjamah, supaya penglihatannya dipulihkan dalam nama Yesus. Butan Lisnio, kami serahkan Bu Sarmo, juga disembuhkan jantungnya, paru-parunya, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Luka-lukanya bekas kecelakaan juga disembuhkan ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Pak Yunus Amin Priyadi mengucap syukur, Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan juga Bu Sunardi, kami menyerahkan Bu Marianto juga. Kami percaya Engkau yang telah menjamah, menyembuhkan dan memulihkan ya Tuhan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk Kota Semarang, Engkau juga terus melawat, menjamah, supaya pandemi ini segera bisa diatasi, dihentikan ya Tuhan. Para pemimpin kami diberikan hikmat ya Tuhan Yesus, sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat. Orang-orang yang ada di kota ini Tuhan diberikan kesadaran supaya mereka boleh juga mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kota Semarang, Bapak Wali Kota beserta jajarannya, Engkau juga mengurapi, memberkati. Juga kami menyerahkan Jawa Tengah khususnya, Engkau yang terus menjamah ya Tuhan, diberikan keamanan, situasi bisa terkendali atas apa yang terjadi pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah para pemimpin kami. Demikian juga bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi yang Tuhan mengemban satu tanggung jawab yang besar atas bangsa ini, yang telah Kau pilih, Kau tetapkan menjadi pemimpin atas negeri kami. Kau berikan hikmat, akal budi, kecakapan Tuhan, untuk bisa mengendalikan situasi kondisi bangsa kami, pemulihan ekonomi, pengendalian COVID-19, keamanan ya Tuhan Yesus, situasi politik, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus menjamah. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan khususnya ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kiranya Engkau menjamah bangsa dan negara kami. Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan,
Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Engkau melawat satu persatu, menjamah satu persatu, supaya mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang beribadah dengan tekun dan setia di rumah masing-masing, terimalah kasih anugerah di dalam Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, dan kasih yang melimpah-limpah atas seluruh kehidupanmu, mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang